Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau cerita tentang bagaimana aku membuat visa. Teman-teman pasti sudah tahu aku daftar kuliah sendiri, jadi pada saat membuat visa pun harus mengerjakan sendiri, ya tidak dibantu agen dan tidak dibantu oleh mungkin panitia kalau teman-teman uh, ini ya uh, beasiswa ya, tapi aku ya kurang tahu ya, mungkin teman-teman yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah yang kuliah di luar negeri mungkin lebih paham ya. Tapi kali ini aku akan cerita bagaimana aku membuat visa. Visa ini sebenarnya gampang-gampang susah teman-teman ya. Ada yang cepat buatnya, ada yang lama ya. Tapi aku akan sedikit-sedikit ya. Perlahan aku akan perlahan menjelaskan pada kalian. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui kenapa kita butuh visa ya. Jadi teman-teman harus tahu, mungkin yang baru pertama kali mau kuliah di luar, kenapa sih visa penting ya. Lalu juga mungkin ada yang berpikir, loh kok ke Malaysia butuh visa ya, padahal kan kita bebas visa ya, kita kan Asia Tenggara juga, kok tetap pakai visa gitu ya. Itu sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman datang ke Malaysia sebagai turis ya, teman-teman memang tidak perlu pakai visa ya. Kalau misalnya teman-teman masuk ya, teman-teman hanya ditanya tiketnya mana, hotel booking hotel sudah atau belum, paling seperti itu di imigrasi ya. Nanti juga aku akan cerita tentang imigrasi, tapi mungkin di video selanjutnya. Nah bagaimana? Wah awalnya juga aku bingung ya. Aku sampai apa aku pakai agen aja lah ya, minta bikinkan visa. Ternyata agen yang aku hubungi itu mereka tidak bisa membantu aku membuat visa karena universitasku tidak ada di list mereka. Jadi mereka tidak bisa bantu. Aku cari-carilah ya teman-teman di internet bagaimana, dan aku tahu bahwa kalau mau membuat visa untuk student yang ingin kuliah di Malaysia itu melalui IMGS ya. IMGS. Oke, IMGS. IMGS itu dalam bentuk website dan dalam bentuk aplikasi. Lah, aku sudah coba dua-duanya, tapi entah kenapa yang aplikasi tidak bisa di handphoneku ya. Aku sudah tanya ke pihak IMGS-nya, tapi tetap ini katanya mungkin tidak sesuai dengan ini apa handphoneku masih kuno lah intinya kayak gitu. Tapi aku cek ininya Androidnya cocok kok ya. Tapi ya seperti itulah, mungkin nggak bisa, akhirnya aku lewat web ya, nanti aku tulis juga. Jadi lewat visa.educationmalaysia.go.my ya, itu khusus untuk student ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bekerja, saya kurang tahu, mungkin beda lagi ya teman-teman. Jadi yang harus teman-teman lakukan yang pertama itu teman-teman harus membuat account dulu. Ya teman-teman, aku mau kasih tahu yang cara buat visanya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus masuk ke visa.educationmalaysia.gov.my. Ini ya alamatnya teman-teman. Teman-teman nanti bisa cari tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi sebagai mahasiswa harus lewat sini untuk pengajuan visanya. Jadi kalau teman-teman baru belum punya account, kalau teman-teman belum punya account, atau teman-teman bisa pakai register ini ya, register. Kalau aku yang sudah punya account, nanti sudah punya account, kalau sudah punya account, oke, jadi kalau baru teman-teman register ya, register, tulis nama, ini diisi semua, gendernya apa, passwordnya apa, ini di checklist, masukkan captcha-nya ya teman-teman, nanti di submit. Oke. Nah, kalau bisa ini sekali lagi email address yang dipakai itu email address yang memang benar-benar sering kalian buka gitu ya. Nanti kalau sudah baru kalian login. Oke, seperti aku ini ya.
Aku sudah punya email address, lalu password, lalu login. Saat kalian masuk, nanti masuk ke account dashboard, ya. Ke account dashboard, account information, ya. Ada informasinya. Kalau mau ganti-ganti addressnya, ya. Lalu aplikasinya, ya. Oke, ini aplikasinya. Aku dulu masuk bayarnya sekitar $493. Teman-teman, ini kemarin waktu aku bayar itu via transfer ya teman-teman, lewat Bank Mandiri itu sekitar 8 jutaan ya teman-teman. Oke, ini profile. Nah, kalau sudah benar semua ya teman-teman, tinggal apply student visa. Oke. Nah, saat teman-teman apply student visa, ini mereka memberikan informasi teman-teman di sini. Ya, apa saja, seperti ya nih. Ya, sebelum apply dipastikan harus apa? Harus mengisi ya, harus mengisi yang ada di bawah ini ya dengan benar ya. Lalu nanti apply, setelah itu baru nanti lihat progresnya. Jadi institusinya mana? Salah aku ya, berarti public ya, public university UITM ya misalnya ya. University Teknologi Marah ya misalnya seperti ini. Intake-nya kapan? Misalnya 2024. Masuknya bulan apa? Misalnya bulan September. Lalu programnya ini harus dicari apa, mobility program atau eduturis atau full time program. Kalau sudah full time program, nanti ini di sini pilihannya banyak teman-teman. Pastikan nomor yang ini ya teman-teman, itu harus sama dengan yang ada di offer letter. Itu harus sama ya teman-teman. Karena kemarin di aku itu bermasalah karena tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya. Jadi aku pilih yang tulisan di bagian kanan ini sama, ternyata salah. Jadi kemarin yang seperti ini ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman nggak tahu seperti ini, Master of bla 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 bla. Nah ini sebenarnya ada nomornya teman-teman. Jadi kemarin juga aku pilih yang mana, aku bingung, akhirnya aku pilih yang ada nomornya. Ternyata nomornya salah, ya tidak sesuai. Jadi pastikan kalau misalnya nggak ada nomornya seperti ini, tanya kodenya ya, kode ini ya, kode nomor ini ke universitas masing-masing ya. Oke. Lalu ini paspor ya teman-teman ya, paspornya baru apply. Dari situ teman-teman baru diminta membayar. Nah, kalau teman-teman mau simulasi ya, bayarnya berapa, itu simulasikan aja di sini, calculate. Kemarin juga aku kalkulasi ya teman-teman, institusinya apa, kayak gitu ya. Nanti dia ada totalnya berapa. Ya kalau aku kemarin ini ya, sekitar 400 tadi ya, 490 itu untuk ini ya, untuk apa, 2 tahun ya teman-teman, untuk 2 tahun. Oke. Jadi disimulasi dulu, jadi teman-teman tahu berapa yang harus dibayarkan. Nah, setelah itu, setelah tadi apply, baru masuk ke track my application. Ya, aku masukkan ini, apa? Ini ya, paspornya. Masukkan paspor teman-teman, negara, ya. Lalu confirm track my application. Oke. Nah, karena aku sudah di Malaysia, ini sudah 100%, berarti aku udah dapat visa. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi aku mulai mengajukan itu tanggal 30 bulan 8, baru selesai itu ini. Ya, tanggal 8 bulan 12. Jadi cukup lama teman-teman. Jadi memang kalau bisa teman-teman, ya namanya bikin visa butuh waktu juga, jadi teman-teman harus ini. Jadi memang dia nanti
0% dulu ya, 10%, misalnya 20%, 30%, nanti terus bertambah, baru teman-teman download. Ya bisa download e-file, terus diminta untuk bikin single entry. Begitu ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah 100% berarti visanya sudah jadi, dan teman-teman nanti bawa dapat ID ya, ID kayak KTP gitu khusus untuk teman-teman. Nanti nggak perlu bawa paspor lagi kalau mau keliling di Malaysia, bawa ID itu saja. Gitu ya teman-teman untuk cara mengajukan visa ya. Ya, oke. Itu saja dulu ya teman-teman. Di video selanjutnya nanti aku akan cerita pengalamanku tentang dependent visa ya teman-teman. Jadi ceritanya aku ingin bawa anakku ya teman-teman ke sini, tapi ternyata membuat dependent visa itu banyak syaratnya juga. Ya, jadi nanti aku akan cerita, mungkin berguna untuk teman-teman yang sudah berkeluarga sama seperti aku ini, yang mau melanjutkan kuliah di S3 di Malaysia. Makasih ya teman-teman udah mendengarkan ceritaku, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sehat selalu, bahagia selalu ya teman-teman. Bye.